Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Ainaya Maliha dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk akar. Minggu lalu kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen ini ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat pecahan. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan tentang contoh-contoh dari bilangan berpangkat eksponen ini ya. Ini. Nah, ini contohnya. Bisa kalian ulang kembali untuk modal materi hari ini, yaitu bentuk akar. Nah, apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, di SMP kita telah belajar mengenai bentuk akar ya. Nah, kita ulang kembali mengenai pengertian bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa sih bilangan rasional itu? Perlu diingat ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan biasanya banyak angka desimalnya, tak berhingga dan tak berpola. Nah, ini merupakan bentuk akar atau radikal ya. N itu merupakan indeks pangkat akar. Nah, itu merupakan lambang bentuk akar. Dan A itu adalah radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Nah, ini dibaca dengan akar pangkat N dari A. Bentuk akar terbagi menjadi dua jenis, yaitu akar senama jika indeksnya sama dan akar sejenis jika indeks dan radikannya itu sama. Contoh untuk akar senama itu akar 3, akar 5, akar 8. Nah, itu mempunyai pangkat akar 2 atau indeks 2. Nah, untuk contoh selanjutnya ada akar pangkat 3 dari 5 dan akar pangkat 3 dari 10 dan contoh lainnya itu mempunyai indeks 3 karena pangkat akarnya 3. Untuk contoh akar sejenis itu ada akar pangkat 3 dari 2 dan 5, akar pangkat 3 dari 2. Nah, itu mempunyai indeks 3 dan radikannya 2. Nah, untuk akar 25 sama dengan 5, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, itu bukan merupakan bentuk akar ya, karena itu bilangan rasional bukan irasional. Nah, ini ada sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Nah, itu menjadi akar pangkat N dari A kali B. Contohnya, akar 54 sama dengan, kita sederhanakan gitu ya. Jadi, akar dari 9 dikali 6. Nah, itu menjadi akar 9 dikali akar 6. Dipisah ya. Akar 9 3 dan akar 6-nya tetap. Sifat yang kedua adalah akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Itu menjadi akar pangkat N dari A per B. Contohnya, akar 2 per 5 sama dengan akar 2 per akar 25. Akar 2 ditulis tetap per akar 25 itu 5. Sifat yang ketiga, akar pangkat N dari A. Itu menjadi A pangkat 1 per N. Contohnya, akar pangkat 3 dari 5 itu menjadi 5 pangkat 1 per 3. Untuk akar pangkat N dari A pangkat M itu menjadi A pangkat M per N. Contohnya, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 10. Nah, itu menjadi 3 pangkat 10 per 5. Maka hasilnya 3 pangkat 2 atau 9. Nah, untuk sifat yang keempat adalah akar pangkat N dari A pangkat N. Itu sama dengan A. Nah, contohnya akar pangkat 6 dari 64. Nah, sama dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 2. Sifat selanjutnya itu ada B, akar pangkat
N dari A ditambah C akar pangkat N dari A. Sama dengan ini di dalam kurung B plus C dikali dengan akar pangkat N dari A. Contohnya 2 akar 108 ditambah 5 akar 12 ditambah 4 akar 3. Sama dengan, nah ini kita samakan semua dulu ya, menjadi akar 3. 2 akar 36 dikali 3 ditambah 5 dikali akar 4 dikali 3 ditambah 4 akar 3. Nah ini kita pisah, 2 akar 36 dikali akar 3 ditambah 5 kali akar 4 dikali akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah jadi ini hasilnya 2 kali 6 dikali akar 3 ditambah 5 kali 2 dikali akar 3 ditambah 4 akar 3. Jadi hasilnya 12 akar 3 ditambah 10 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah ini tinggal kita kelompokkan di dalam kurung ya. 12 ditambah 10 ditambah 4 dikali akar 3. Hasilnya 26 akar 3. Untuk sifat yang kedua itu sama, hanya saja ini pengurangan. Langsung saja ke contohnya. Untuk 7 akar 8 dikurangi akar 72 dikurangi 2 akar 2. Sama dengan 7 dikali, ini kita samakan akar 2 semua ya. Akar 4 dikali akar 2 dikurangi 36, akar 36 kali 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, hasilnya ini kita pisah jadi 7 dikali akar 4 dikali akar 2 dikurangi akar 36 dikali akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, hasilnya jadi 7 dikali 2 dikali akar 2 dikurangi 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Maka hasilnya 14 akar 2 dikurangi 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah ini kita kelompokkan, 14 dikurangi 6 dikurangi 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Untuk sifat yang ketiga itu P dikali dengan akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B. Sama dengan P dikali dengan Q dikali dengan akar pangkat N dari A kali B. Nah, contohnya 2 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 5 ditambah akar 7. Nah, caranya 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 5. Nah, jadi 2 kali 3 akar 2 kali 5. Nah, ditambah 2 akar 2 dikali dengan akar 7. Jadi 2 dikali 1 dikali akar 2 kali 7. Nah, jadi hasil akhirnya 2 kali 3 itu 6, akar dikali dengan akar 2 kali 5, 10. Nah, 2 kali 1 tetap ya ditulis 2, 2 akar 7, 14. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 10 ditambah 2 akar 14. Contoh lainnya ada akar 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 5 dikurangi akar 3. Nah, hasilnya jadi akar 5 dikali akar 5 dikurangi akar 5 kali akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 dikurangi akar 3 dikali akar 3. Nah, jadi hasil akhirnya adalah akar 25 dikurangi akar 15 ditambah akar 15 dikurangi akar 9. Nah, min akar 15 ditambah akar 15 jadi hasilnya 0 ya. Nah, tinggal akar 25 itu 5 dikurangi akar 9 itu 3. Jadi 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Baik, materi kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kerjakan soal evaluasi di e-learning. Saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.